Hai, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Terjebak di Rumah Gaib. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @dalang62854815. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu channel YouTube saya dan juga tekan tombol like. Di suatu kampung, sebut saja Kampung B, tersebar kabar tentang sebuah rumah yang digunakan untuk menampung makhluk gaib. Posisi rumah tersebut sangat rahasia dan cuma orang kampung sekitar yang tahu lokasinya. Suatu ketika terjadi pencurian di kampung terdekat. Maling itu membawa sejumlah uang dan perhiasan milik korban. Warga yang memergoki pun dibuat geram. Pasalnya, maling itu sangat lincah dan larinya pun kencang. Saat melewati perkebunan, para pengejar mulai was-was, tapi si maling tetap tancap gas. Awalnya, para pengejar hendak menerobos kebun itu, hingga ada warga lokal yang sadar posisinya. Dia segera mengajak para pengejar supaya balik dan mengatur strategi. Para pengejar menghadang dari beberapa sisi di luar kebun, sesuai dengan instruksi warga lokal tersebut. Sekitar 1 jam dari arah kebun terdengar suara tangisan. Beberapa warga sempat ketakutan dan hendak kabur. Tapi setelah tahu sumbernya, mereka jadi beringas. Si maling menangis sampai tersungkur-sungkur. Wajahnya sangat ketakutan. Para warga yang hendak menghajar malah kasihan. Apalagi si maling menyerahkan hasil curiannya sambil memohon ampun. Di pos ronda, si maling diikat sambil menunggu polisi datang. Ketika sudah tenang, salah seorang warga iseng bertanya, kenapa dia jadi seperti itu? Akhirnya si maling bercerita. Saat dia dikejar warga, dia menerobos kebun tersebut. Si maling sempat celingukan. Dia merasa aneh karena tak ada satu warga pun yang mengejar. Rejeki, pikirnya. Sampai sekitar pertengahan kebun, ada rumah dengan 2 lantai di depannya. Sekilas, rumah itu memang layaknya rumah normal, sehingga si maling hendak menambah jumlah jarahannya. Diam-diam, dia mendekati bangunan itu dan memutar knop pintu. Si maling juga sempat merasa aneh, kenapa tak dikunci? Tapi ya namanya gelap mata, dia tak pikirkan itu. Di dalam rumah ternyata tak terlalu gelap. Cahaya bulan menerobos di sela-sela ventilasi dan genteng kaca. Saat di ruang tamu, kondisinya seperti rumah normal. Dengan banyak lukisan dindingnya, lukisan wanita-wanita cantik yang sempat bikin dia merinding. Perlahan-lahan matanya menyapu, mencari benda berharga yang bisa diambil. Menurut si maling, sempat dia terfikir kalau bola mata salah satu lukisan bergerak. Tapi karena gelap, dia pikir cuma halusinasi. Setelah mencari di ruang tamu, dia beranjak ke sebuah lorong. Lorong tersebut menghubungkan antara ruang tamu dengan dapur, dan terdapat 2 pintu di lorong tersebut. Si maling mencoba mengintip keluar, kalau-kalau ada pengejar yang masih mencarinya. Dirasa masih aman, dia kembali ke niatnya yang lain. Pintu kamar pertama diintipnya dari lubang kunci. Dia mendapati bungkusan putih berdiri di dekat ranjang, membelakangi pintu. Dia sontak kaget, tidak percaya dengan yang dia lihat. Si maling mencoba mengintip lagi. Kali ini, si maling tidak menjumpai sosok putih itu. Saat tangan si maling hendak memutar knop pintu, terasa ada hembusan nafas di belakangnya. Pas dia melirik, ternyata pocong itu sudah ada di belakangnya. Menurut penuturan si maling, pocong itu membisikkan sesuatu. Si maling yang kondisi kaku tidak bisa bergerak, cuman bisa menangis.
Setelah kekuatannya terkumpul, dia langsung kabur. Apesnya si maling, dia tidak kabur keluar, malah masuk ke dalam dapur. Dia meringkuk di dekat lemari kabinet, atau ada yang bilang kalau itu lemari baja. Nah, saat dia meringkuk, dia melihat ada banyak benda hitam keluar dari lemari itu. Tiba-tiba, benda itu bergerak diiringi pintu lemari terbuka. Dari dalam sana, menyembul kepala wanita dengan mata kiri bergelantungan. Setelah itu, sosok wanita itu masuk lagi ke dalam lemari. Tidak sampai di situ, terdengar suara orang mandi. Tapi yang paling membuat si maling takut adalah dari atas lemari turun ular sejenis piton. Ukuran ular itu sebesar paha. Saat kepala itu belum muncul, lalu perlahan turun kepalanya adalah kepala wanita. Saat itu, dengan segenap kekuatan, dia meloncat dan kabur ke arah depan. Sempat dihadang oleh pocong yang tadi, namun dia menerjang pocong itu. Dengan menendang pintu depan, dia berhasil kabur. Lalu untuk memastikan dia tidak dikejar, dia menoleh ke belakang. Di atas rumah itu, tampak beberapa kuntilanak melayang berputar-putar. Lalu di terasnya, banyak anak kecil berkepala botak. Dan tepat di samping rumah, bergelayutan sosok hitam besar. Setelah si maling bisa keluar rumah itu, dia akhirnya menyerahkan diri. Tak lama, rumor tentang rumah itu tersebar. Sempat santer sampai satu kecamatan sebelah. Namun, anehnya, tidak ada yang tahu posisi rumah tersebut. Seakan hilang ke alam gaib beserta penghuninya.